Halo teman-teman, selamat datang di acara Frame by Frame, cerita di balik layar. Gue Daniel Davin yang bakal nemenin lo ngobrol hari ini. Frame by Frame adalah wadah kita untuk bercerita santai-santai, membahas tentang film-film yang dibuat oleh direktur di Indonesia. Hari ini kita bakal kedatangan bintang tamu, kebetulan salah satu direktur di Indonesia, dan lebih kebetulan lagi, berangkat dari Institut Kesenian Jakarta. Siapin notes dan pulpen kalian deh pokoknya. Karena banyak yang bakal lo petik dari cerita-cerita kita hari ini. Penasaran gak lo sama siapa bintang tamunya? Oke, gimana kabarnya Mas Ivan? Halo, apa kabar? Baik, sehat. Boleh diperkenalkan dulu Mas Ivan. Mas Ivan ini adalah salah satu dosen kita, teman-teman, di Institut Kesenian Jakarta. Gitu. Pertama-tama nih Mas, kayaknya gue bakal mau nanya, gimana perjalanan lu memulai karir di direktur ini, untuk menjadi direktur ini? Gimana ya? Nggak tahu ya gimana ya, pokoknya jalan ngalir aja. Tapi intinya, gua nggak pernah berpikir jadi seorang sutradara dulu itu. Oh, ya. Itu dari zamannya Mas SD, SMP, SMA gitu nggak pernah bermimpi gitu ya. Jadi walaupun bokap gua almarhum itu backgroundnya orang film gitu, Oh, ya. tapi gua nggak tertarik lah untuk ngelihat film pada saat itu gitu. Terus sampai akhirnya sewaktu-waktu itu tepat di tahun 1998. Pada saat itu ada film berjudul Daun di Atas Bantal, karyanya Mas Garin Nugroho. Oh, ya. Gue diajak pacar gue tuh nonton, kita nonton ini film Indonesia katanya. Ini tahun 98 ya, jadi memang pada saat itu film nggak seperti sekarang lah gitu, jadi pilihannya nggak banyak. Kalau nonton lah, ya udah nontonnya tuh di Empire Jakarta Selatan situ. Itu tempat bioskopnya anak-anak muda Jakarta Selatan ceritanya. Nonton, singkat cerita, keluar dari bioskop, gue bilang sama dia, gue harus jadi sutradara nih, gitu. Iya, itu berarti menjadi turning point-nya Mas Ivan untuk iya, pengen jadi direktur. itu gue ucapin sama pacar gue kasih tau gitu. Kebetulan dulu kita emang keluarganya keluarga seni lah ya gitu, dan gue backgroundnya sebenarnya dulu dari seni rupa. Oh iya. Sebelum ke IKJ itu gue dari seni rupa. Terus sampai keluarga kita banyak juga seniman-seniman gitu. Nah, suatu hari itu gue pernah dikasih bangku direktur sama nenek gue. Oh, iya. Bangku direktur yang masih lama gitu, masih kayu modelnya. Terus dikasih itu, dan ya karena buat gue nggak jadi sesuatu yang spesial ya, gue taruh biasa aja di rumah. Tapi abis nonton film itu gue keingetan bangku kayu itu gitu. Langsung dipakai? Enggak, maksudnya kalau gue jadi sutradara berarti gue duduk di bangku itu nantinya gitu. Dari situ akhirnya coba masuk ke IKJ sekolah. Gue sekolah film nih. Ternyata telat pada tahun 98 itu waktu daftar. Gue daftar itu bulan Oktober, ingat banget. Udah masuk ke kampusnya. Oke, tahun depan daftar baru masuk. Nah, kebetulan pas masuk kuliah, dosennya salah satunya Garin Nugroho. Oh, yang Bikin film Daun di Atas Bantal itu gitu. Karena itu juga waktu itu kan kita ada formulir gitu ya. Kita lihat siapa pengajar-pengajar dosen di sini gitu. Salah satunya tuh Garin, ada Riri Riza, ada Maruli Ara, ada Enison. Artinya banyak nama-nama besar gitu yang walaupun informasi itu kita belum banyak tahu gitu tentang sutradara-sutradara di Indonesia lah. Taunya cuma Garin karena filmnya habis gue tonton. Ternyata di kelas dia ngajarin gue gitu. Wah sih, dari situlah mulainya tuh. Jadi turning point. Jadi turning point. Jadi bukan cita-cita sih jadi sutradara, itu lebih ke panggilan jiwa udah gitu aja sih. Nggak pernah cita-citain. Cita-cita dulu pernah mau jadi pilot gitu, tapi kurang ganteng gue nggak kesampean. Berarti Mas Ivan dari awal mulai kuliah emang udah menuju buat mayor director berarti? Iya, jadi memang sebelum masuk itu emang udah tujuannya ke situ gitu. Gue harus sekolah film gitu kan, nyari informasi dulu ya. Nah, terutama dari bokap gue itu. Jadi kebetulan dia juga, yaudah lo masuk IKJ aja, lo masuk nanti penyutradaraan gitu. Lo ada kelasnya tuh sutradara. Dan kebetulan almarhum itu bokap gue angkatan 75 di IKJ ini. 75 Masih tapi LPKJ berarti, Mas? LPKJ tapi seni rupa dia. Makanya udah sedikit banyaknya udah punya bayangan lah gitu. Oke, gitu masuk ke sini. Ya itu
Dari situlah berangkatnya itu tahun 99 masuknya. Tahun 99. Ya. Mas Ivan buat awal memulai karir menjadi director nih. Awal menjadi director film panjang tahun berapa, Mas? Kalau untuk apa istilahnya kalau sekarang itu layar lebar gitu ya, bioskop, film bioskop gitu. Film bioskop tuh kalau yang pertama itu baru yang kemarin film Anak Medan gitu. Anak Medan itu. Anak Medan, terus habis itu disusul apa bikin lagi yang udah tayang juga kemarin horor, bikin horor perdana itu apa Arwah judulnya. Terus sama nanti satu lagi yang mau tayang tahun depan ini horor juga gitu. Jadi kalau untuk film bioskopnya memang baru di tahun 2000, kalau Anak Medan itu kalau nggak salah 2023 itu syutingnya itu. Itu berarti perdananya Mas Ivan? Perdana bikin bioskop. Sebelumnya ke belakangnya pernah sih memang beberapa kayak bikin cerita panjang juga gitu ya, film panjang juga lah. Cuman tidak tayang di bioskop buat OTT gitu. Itu salah satunya juga sama dosen kalian tuh, Mas Satrio itu produsernya dulu tuh yang ngoling gue tuh. Nah di situlah gitu. Tapi ke belakang-belakangnya banyaknya dulu tuh terlibat di TV sih. Maksudnya untuk produksi TV kayak pembuatan apa FTV gitu. Lebih lama di situ tuh berkarirnya tuh, berangkatnya dari situ sebelum masuk ke bikin untuk bioskop gitu ya. Mas, kalau boleh nanya, coba kasih gue 3 contoh film yang merubah sudut pandang Mas Ivan. Tiga film ya. Oke, harus 3. Kenapa 3? Biar banyak aja. Yang pertama yang jelas itu tadi ya. Gua ngelihat filmnya Mas Garin gitu ya. Dulu tuh gue suka bikin skate gitu. Jadi kalau jalan tuh sebelum ke film lah ya kita selalu bikin skate aja gitu. Jadi ilustrasinya kebetulan kaum bawah nih gitu, kayak tukang beca, tukang sayur kayak gitu kalau ngelihat itu objek itu jadi bahan skate gue tuh. Nah, Mas Garin bisa mencerminkan latar belakang sosial yang kuat gitu kan. Nah, dari situ akhirnya gue punya sudut pandang terhadap sebuah kehidupan lah gitu. Lalu yang kedua itu gue suka waktu ngelihat film yang pertama kali bikin gue suka itu memang Memento. Ya pada saat itu nonton Memento karena teknik teori film itu pada saat gue jadi mahasiswa, wah ini kayaknya pas banget nih untuk menjadi sebuah referensi lah gitu. Yang ketiganya lahir generasi baru lagi pada saat itu sebenarnya sih ini yang pertama justru gitu. Yang pertama banget itu memang lihat dari film Mas Teguh Karya ya. Gitu, film-film Mas Teguh Karya itu. Walaupun kita sempat sih waktu itu beberapa kali Mas Teguh itu hadir sebagai dosen tamu gitu. Cuman memang kan eranya beda kan. Eranya maksudnya Mas Teguh tuh di 80-an gitu, gue di 90-an itu. Jadi karya-karyanya nontonnya baru belakangan. Cuman ngelihat itu juga suka gitu. Jadi tiga film itulah. Oke, dari 3 film itu berarti berpengaruh Mas sama film Carok ini? Sekira-kiranya. Oke, kalau lari ke Carok, akhirnya ya bisa dikatakan seperti itu ya gitu. Kalau Carok itu kan short movie ya. Kita bahas si film Carok ini di segmen selanjutnya. Oke. Kembali lagi teman-teman di Frame by Frame, cerita di balik layar. Yang sekarang ini kita bakal bahas tentang film Carok nih Mas. Film dari karya Mas Ivan sendiri, ya kan. Untuk pertanyaan pertama nih Mas. Ya. Kenapa Mas Ivan memilih cerita Carok untuk diangkat menjadi filmnya Mas Ivan? Ya sebelumnya mungkin gue jelasin sedikit ya ke belakang kenapa sampai ada film Carok gitu kan. Carok itu short movie ya. Iya. Itu pada saat itu tahun 2016 tuh nggak tahu gimana, 2015 sih berangkatnya di situ. Gue setelah 10 tahun berkarir di industri TV gitu ya, kan dari tahun 2005 tuh jadi sutradara pertama kali untuk pegang FTV gitu. Mungkin terus banyak program-program sampai 10 tahun lah gitu, sampai jenjangnya tahun
2015 akhirnya gue menemukan sebuah kejenuhan gitu dalam hidup gue. Ini ngapain sih begini doang nih kayaknya ini kan. Wah gue harus refresh nih. Akhirnya gue sekolah lagi. Gue masuk IKJ deh gitu. Kalau dulu tuh kan zaman gue masuk IKJ itu belum ada S1-nya gitu. Kita masih D3 gitu. Jadi selesai D3 akhirnya gue lanjut deh untuk masuk S1 nih gitu. Refresh lagi supaya otak gue gak buntu nih, jenuh juga kan selama 10 tahun gitu yang ngerjain sesuatu yang sifatnya cuma repetisi gitu-gitu aja. Akhirnya sekolah lah, begitu sekolah sampai singkat cerita kita harus bikin tugas film, tugas akhir gitu kan. Wah ya udah oke, bikin tugas akhir. Pada saat itu sebenarnya kalau film Carok sendiri itu gue udah punya cerita panjang gitu. Dari cerita panjang akhirnya gue pendekin deh gitu. Oh itu tadi Carok itu aslinya cerita panjang? Aslinya cerita panjang gitu. Iya. Sampai akhirnya kebutuhan buat tugas akhir kan untuk film itu. Yaudah gue bilang sama teman-teman kelompok gue, kita bertiga, ada gue, ada Rena produser, ada Kesa di editornya. Terus kita bertiga yaudah kita bikin itu deh gitu. Tapi yang melatar belakangi apa karena kenapa harus bikin Carok? Intinya karena gue suka dengan persoalan-persoalan budaya yang ada di Indonesia gitu. Kan banyak ya. Salah satunya Carok itu kan juga menjadi sebuah persoalan budaya gitu. Benar. Tidak bisa disebut budaya, tapi menjadi sebuah persoalan budaya gitu. Yang menurut gue itu turun-temurun dilakukan terus gitu dan nggak pernah ketemu solusinya. Akhirnya kita, wah ini harus bikin nih gitu. Mas Ivan ini syutingnya Carok ini di Maduranya langsung ya? Iya, di Madura langsung di paling ujung itu di kota Sumeneb, Kabupaten Sumeneb. Sumeneb tuh paling ujung. Kalau Madura itu kan Bangkalan, Sampang, Pamekasan, baru Sumeneb. Gitu. Kenapa harus di situ? Karena ngejar ladang garam gitu. Ladang garam itu buat kita pakai buat set mereka fightingnya lah, Caroknya di adegannya itu. Tadinya optionnya dari produser minta dipindahin ke Indramayu gitu. Di situ juga ada ladang garam kan. Kita riset ke situ, survei, gue lihat ke situ, gue nggak nemuin nyawanya di situ. Karena ini film Carok gitu judulnya, terus harus orang Madura, terus ya harus Madura, anginnya semua udaranya itu harus Madura. Walaupun sama-sama panas gitu, karena ladang garam itu kan suhunya harus panas ya. Tapi nggak ketemu akhirnya, ya udahlah tetap balik ke Sumeneb langsung gitu. Nah, gitu jadi memang benar-benar harus di situ gitu. Karena ini film tentang orang Madura, nggak bisa bikinnya di Jawa gitu, di Indramayu atau di Cirebon gitu nggak. Lucu. Nah, kan si film Carok ini pakai bahasa Madura ya Mas? Itu talentnya seluruhnya orang Madura apa enggak? Semuanya orang Madura. Tadinya sih pengen ambil pemain dari Jakarta gitu, cari pemain profesional yang notabene memang aktor-aktor udah biasa bermain lah gitu. Tapi belakangan akhirnya kita susah tuh ngedapetin pemain sampai akhir last minute gue udah frustasi karena gue harus udah syuting kan gitu. Itu berapa hari kalau nggak salah 10 hari lagi gue harus udah syuting, nggak bisa mundur jadwalnya segala macam. Oke, tapi pemain belum dapat. Akhirnya gue ke Madura aja gitu tanpa ada pemain satupun juga yang udah gue dapat. Ternyata emang harus begitu dulu jalannya. Begitu sampai di Madura barulah ketemu pemain-pemain itu gitu. Yang berawal dari salah satu pemainnya itu si Sakera namanya. Itu ketemunya di warung kopi pagi. Di warung kopi. Jadi lagi ngopi di situ. Jadi masyarakat Madura itu unik gitu. Setiap pagi mereka sebelum berangkat beraktivitas kantor kemanapun gitu ya, mereka selalu kayak punya kebiasaan untuk ngopi bareng gitu di belakang pasar alun-alun itu di kota Sumenebnya. Gue ngopi di situ karena ada info, Bapak ke situ aja coba kalau Bapak mau cari sosok. Karena gue bilang gue cari Bapak orang Madura gini-gini. Coba di situ Pak, itu banyak yang lagi nongkrong. Berarti Mas Ivan ke Maduranya dulu baru? Oh kalau ke Madura risetnya aja selama 10 bulan tuh 3 kali ke sana. Risetnya bolak-balik ke sana tuh 3 kali dalam 10 bulan. Jadi sampai syuting, sampai screening udah 7 kali gue ke Madura. 7 kali? 7 kali. Waduh. Gitu lah, dari situ akhirnya ketemu pemain itu lagi ngopi itu benar. Terus gue lihat ada satu sosok yang menarik nih kayaknya nih gitu. Cocok nih. Gue tawarin, mereka nggak ada yang mau gitu karena orang Madura itu kan nggak biasa yang jangankan jadi pemain gitu. Nonton film aja mereka nggak pernah gitu. Mereka bukan masyarakatnya tuh beda sama kayak orang Surabaya, orang Bandung gitu, beda. Menarik. Berarti itu jadi hal tantangan tersendiri dong? Iya, mau nggak mau gitu. Akhirnya dapat pemain yang
notabene bukan pemain, mau nggak mau mesti dilatih semuanya. Itu gimana treatment Mas Ivan buat ngedirect mereka? Iya, treatmentnya pada saat itu punya waktu 5 hari kan. Oke, gue masih ada waktu berapa hari nih? 5 hari. 5 hari kita atur lah schedule-nya gitu dengan si Sakeranya ini pemain utamanya. Jadi intens memang selama sebelum syuting itu gue 2 minggu udah di 2 minggu sebelum syuting udah di Madura gitu. Jadi kita latihan reading terus di hotel gitu, termasuk siapa sih bapaknya juga gitu sampai ke ibunya gitu. Ya udah intens, cuma bapaknya cuma 2 kali, ibunya cuma sekali malah yang jadi ibunya tuh, karena dapatnya last minute semuanya. Yang paling panjang memang si Sakera readingnya. Tapi ya itu tadi karena gue ngerasa bahwa tugas dari seorang sutradara itu memang harus bisa menghidupkan karakter itu tadi kan. Jadi siapapun dia mau pemain apa bukan, ya kalau kita udah yakinin ya pasti bisa lah gitu. Iya harus bisa. Tapi orang nggak ada yang percaya kalau tanya ini pemain ya, enggak. Ini aslinya mereka guru semuanya. Guru SMP semuanya. Kalau si yang jadi Sakera sama Matasan itu guru SMP Muhammadiyah 2 di Surabaya. Kalau yang jadi ibunya itu guru di SMP Negeri 1 Sumeneb. Jadi memang orang-orang memang guru semuanya. Kita ajak main semuanya. Ini kan si Carok ini menggambarkan banget ya tentang benturan budaya, agama, dan harga diri gitu kan Mas. Gimana pandangan Mas Ivan sendiri tentang si terbenturan antara budaya, agama, dan harga diri itu Mas? Ya itu tadi yang menjadi dinamika budaya kita kan gitu, bahwa di setiap daerah itu pasti punya persoalan-persoalan yang unik gitu loh. Memang kalau bicara benturan pasti akan kemana-mana lah benturannya. Nggak cuma tentang Carok aja. Tapi kalau di Carok sendiri memang yang membuat gue gelisah itu tadi itu kenapa sih mereka kan, gue sempat pelajarin tentang tarung-sarung yang ada di Makassar gitu ya, itu kita pelajarin juga. Oke, tapi konsep dia bukan balas dendam gitu. Jadi berkelahi aja. Ya udah berkelahi, lu ada masalah kita selesaikan secara jantan sampai ada yang mati, tapi selesai dari itu selesai gitu loh. Kalau Carok ternyata konsepnya enggak gitu, konsepnya balas dendam. Konsepnya balas dendam? Balas dendam, jadi lu mau gue fight, kalau gue kalah nanti anak gue yang akan balas dendam ke lu gitu. Oh gitu? Turun-temurun begitu terus nanti. Anak gue masih kecil ya, tunggu anak gue nanti umur 17 tahun. Kalau udah boleh bunuh tuh, umur 17 tahun buat mereka udah boleh bunuh orang gitu. Jadi nanti akan ditantang lagi. Nah konsepnya seperti itu. Akhirnya itu tadi, gue pikir ini cerita yang sesuatu yang menarik nih kalau kita mau menciptakan efek-efek positif dari masalah itu gitu. Ya salah satunya akhirnya gue punya statement bahwa kalau di film gue itu balas dendam yang terbaik adalah memaafkan gitu. Supaya di-stopkan lah itu, tidak ada lagi pertikaian atau konsep balas dendam itu tadi. Itu sih itu tujuan awalnya. Itu pesan-pesan yang mau Mas sampaikan tuh. Iya secara tidak langsung secara moral seperti itu ya. Memaafkan adalah cara terbaik untuk membalas dendam. Bukan, balas dendam yang terbaik adalah memaafkan. Iya. Balas dendam terbaik adalah memaafkan. Iya. Jadi ya udahlah maafin aja lah gitu. Terus tentang warna-warna nih Mas. Warna di Carok tuh kan cenderung hangat gitu ya. Tapi tetap keras. Itu emang sengaja dibuat kayak gitu apa gimana Mas? Ya balik lagi ke masalah sebenarnya kalau warna itu artinya gini, pendekatan gue itu memang sama geografisnya ya gitu. Ini lokasi ini kan kayak di Sumeneb itu di tempat ladang garam itu suhu rata-ratanya itu 40 derajat. 40 derajat. Lo bisa kebayang kan 40 derajat panasnya kayak gimana tuh. Suhu rata-rata gitu ya. Karena mereka emang ada di pinggiran pantai dan itu harus panas supaya garamnya bagus gitu ya. Seperti itu. Nah itu berangkat dari situ sih gitu, bahwa oke, Madura itu panas gitu. Ngejelasin geografisnya. Iya, dan sangat eksotis gitu loh. Lalu kenapa harus ada unsur violence-nya gitu? Karena memang ada darah di film itu gitu, ada senjata tajam di film itu, ada karakter yang memang jadi tokoh antagonis di film itu gitu. Jadi itu semua berangkat dari itu semua. Kebetulan kameramennya, DOP-nya tuh Bang Roy Lolang gitu, dia senior kita juga, dibantuin sama dia pada saat itu. Dan Bang Roy setuju sih gitu untuk oke, kita bikin mood filmnya keras ya seperti ini ya gitu, tapi lokalnya itu nggak hilang gitu, kayak misalnya warna kulitnya hitam gitu, ada mengkilat-mengkilatnya karena efek terik matahari ya, seperti itulah kurang lebihnya.
pas Mas syuting di sana nih kira-kira nih, ada momen yang saking menantangnya nggak? Sampai yang bikin Mas Ivan, ini kayak syuting cara harus gue stop aja deh. Ada nggak momen kayak gitu Mas? Bukan ada lagi, memang ada gitu. Ya itu pada saat kalau memang ada beberapa hal yang jadi perhatian khusus gitu ya pada saat kita mau ambil adegan carok. Itu kan memang di hari terakhir gue udah bilang gue minta waktu nih ya paling enggak dari jam 8 atau jam 10 paling telat gue udah bisa ngerjain scene ini gitu untuk satu scene fighting ini sampai sore gitu. Oke, ternyata satu hari sebelumnya kita ada utang scene gitu kan. Oke, utang scene ya udah utang scene dulu, belain utang scene dulu pagi. Selesai dari situ benar, wah udah dekat makan siang nih. Udah kita istirahat dulu makan siang. Makan siang begitu kita mau take hujan gitu. Tapi panas. Hujannya tuh di set kita doang. Oh gitu. Di lokasi kita di titik lokasinya doang. Kita kan di tengah ladang garam gitu kan. Itu hujannya cuma kita doang udah. Hujan sampai jam 3:30 sore gitu. Dari siang? Dari siang gitu, dari makan siang. Gue bingung kan gimana nih sementara scene gue fighting siang semua lagi. Wah ya udahlah, tersisalah kita mendapat kesempatan ngerjain dari jam 4 lah. Kalau jam 4 lewat baru kita bisa kerja lagi untuk ngerjain itu. Ya udah tapi akhirnya selesai gitu. Itu tantangan pertama artinya. Sementara itu hari terakhir kan nggak bisa enggak gitu ya. Untuk sebelum selesai itu gue dibisikin sama produser gue kalau kita kekurangan duit gitu 26 juta gitu. Wah. 26 juta duit apaan tuh? Buat bayar hotel, buat bayar catering. Itu belum dibayar 5 hari di sana. Tapi kan pasukan semua 1 minggu lah kan. Semuanya kan mesti ada prepare sehari kan. Di 1 minggu lah 26 juta. Wah gimana? Ya udah nih kalau enggak kita nggak boleh balik semua nih tahan di sini. Ya udah deh akhirnya gue cari solusi, gue jual mobil deh gitu. Jadi gue telepon ke bokap gue dulu adik gue suruh tolong jualin mobil gue deh, gue ada 1 mobil gitu yang mobil kesayangan juga akhirnya yaudah jualin aja salah itu. Jadi jual mobil dapat 60 juta waktu itu. Dapat 60 juta mobilnya laku udah. Akhirnya ya gue bilang udah tenang aja balik kita pokoknya. Kalau enggak semua nggak ada yang tahu itu problem itu gitu. Nah itu kan artinya masih prinsip yang mutusin buat kayak gitu berarti. Maksudnya? Buat yang untuk nutup uang 26 juta itu. Ya karena kan kita udah patungan semua kan. Maksudnya kan udah patungan oke. Itu pun juga pada saat itu budget gua tuh 200 juta ya, 198 juta. 198 juta itu kita apa sih patungan kan kelompok kan. Tapi satu orang itu tadi range-nya 40 juta. Oke, gue 40. Kalau dihitung kan akhirnya cuma dapat 120. Nah itu kurangnya dari mana? Gue itu jual mobil itu tadi. Oh my god. Gokil. Gak nanggung-nanggung. Tapi ya udah yang penting kan selesai kan gitu ya. Artinya ya begitulah proses berkarya ya. Thank you banget nih Mas tentang sharing-sharing film Caroknya nih, cerita di balik-balik Carok-Carok itu. Banyak yang menarik-menarik kayak gitu kan. Oke, teman-teman, kayaknya kita cukup untuk cerita Carok dengan cerita yang unik-unik di balik layarnya. Kita next ke segmen selanjutnya. Halo teman-teman, balik lagi sama gue. Di segmen kali ini kita bakal main game sama Mas Ivan. Jadi Mas, kita ada games tentang flip coin gitu. Kalau pilihan untuk nanti kita dapat kepalanya, pertanyaannya adalah kalau Mas Ivan punya budget tak terbatas, ide tergila apa yang bakal Mas Ivan pilih? Kalau kita dapat yang angka, kalau Mas Ivan punya budget yang minim banget, tapi harus totalitas, Mas Ivan bakal bikin film apa? Gitu. Coba Mas Ivan boleh flipin dulu kayaknya. Mana nih? Sepep. Gak dapat angka. Kopek lagi kan lumayan lah budget 500 M nih. Kalau angka berarti kalau Mas Ivan punya budget yang minim banget tapi hasilnya harus pecah. Kira-kira Mas Ivan bakal bikin film apa? Selama ini sih beberapa produksi gue budgetnya minim semua ya. Tapi harus maksimal. Tapi tetap jadi. Tapi kalau sekarang gitu ya apa namanya
ada kesempatan dapat budget yang minim tapi harus bikin maksimal. Langsung bikin pecah gitu. Ya, gue ada satu cerita gue yang masih gue mimpikan untuk gue garap itu. Judulnya Violence. Iya, Violence itu tentang anak jalanan gitu. Nah, kalau ada budgetnya walaupun minim, mungkin tetap harus bisa gue jadikan tuh karya itu. Apa Mas? Ngebahas tentang apa Mas? Ngebahas tentang anak-anak jalanan yang porsinya sih bukan anak jalanan yang ngelem-ngelem, bukan seperti itu, tapi maksudnya kayak porsi orang yang lu berada di jalanan gitu, tapi dengan filosofi jalanan segala macam gitu. Jadi tentang sosial juga lah gitu, Kehidupan mereka gitu. membicarakan tentang kehidupan kita sekarang ini, tapi dari point of view anak-anak jalanan itu tadi. Yang dimaksud anak jalanan bukan anak-anak yang cuma ngamen, ngelem enggak gitu, tapi banyak anak-anak jalanan kan. Itu sih itu yang pengen gue garap. Itu action juga gitu. Nih kalau gak apa-apa deh kan tadi Mas Ivan kita dapat angkanya. Kita bakal nanya juga deh kalau misalnya dapat kepala tadi Mas. Kalau Mas Ivan punya budget yang tidak terbatas, ide gokil apa yang bakal Mas Ivan garap? Mau bikin sekolah film gratis. Ini enggak cerita filmnya Mas. Oh, cerita filmnya. Ini terlihat apa Mas kira-kira? Iya, sama. Sebenarnya Violence itu memang menjadi cita-cita gue banget gitu untuk bikin itu ya. Tapi digarap? Iya, kalau misalnya waktu itu juga sempat ada pertanyaan gitu, bisa nggak kalau film lo budgetnya 2M gitu. Wah, 2M. Gak mungkin kayaknya. Tapi kalau ada sikat aja lah gitu. Sikat aja. Emang budgetnya berapa yang lu minta? Gitu. Paling enggak ini minta 8 gua. 8M? 8M misalnya kan gitu. Itu hitungannya menurut gua angka yang lumayan besar gitu kan. Fantastis lah 8M itu. Tapi ya ada si produser yang ngeledek kalau 2M jalan nggak? Ya sebenarnya sih nggak bisa karena bayar pemainnya belum. Orangnya juga adegannya juga banyak fightingnya segala macem gitu. Banyak aksi-aksinya lah. Cuman kalau emang ada begitu ya nggak apa-apa. Jadi nanti tinggal berangkatnya gaya indie aja gitu. Gaya indie aja. Iya, gaya indie aja. Tapi kalau budgetnya ada, ya tetap itu juga gitu. Tetap itu juga yang digarap. Dengan aktor yang kita cita-citakan misalnya banget gitu. Ya, Mas, berarti Mas cerita si Violence. Karena itu udah gue tulis dari tahun 2002. 2002? Dari tahun 2002. Gitu. 3 tahun yang lalu berarti. Dari awal tuh judulnya Jakarta Violence. Jakarta Violence. Ya terus gue itu kan udah jadi draft 7 sekarang itu udah gue tulis dan judul terakhir tuh gue putuskan judul Violence saja lah, nggak usah pakai Jakarta gitu. Violence saja. Gitu. Itu yang memang masih menjadi cita-cita banget ya gitu, harapan untuk ini bisa terwujud. Cuman kan sampai saat ini memang begitu dapat tawaran sekarang ketemu dengan PH atau produser nggak jauh masih membahas tentang film-film komersil kan gitu, film industri, ya udah callingannya untuk film. Nggak apa-apa, itu juga Violence bisa jadi sebuah film komersil sebenarnya. Cuman memang ngikutin, artinya gini, banyak orang atau produser yang bukan banyak ya, belum, mungkin ada 1-2 yang masih tertarik dengan film-film gaya-gaya idealis kayak gitu. Atau gaya-gaya indie masih adalah 1-2 gitu. Nah cuman gue belum ketemu gitu. Ketemunya sama orang-orang yang memang tujuan mainnya pengen bikin film komersil lah gitu. Yang mau nggak mau kita ikutin. Begitu gue tawarin, oh jangan terlalu berat gitu. Horor aja ada nggak? Ya setan lagi. Untuk sementara sih itu dulu tuh gitu. Jadi mau nggak mau dikip dulu aja lah gitu. Mas punya tips-tips gak? Kira-kira gimana tentang kita untuk encer ketika dapat ide, inspirasi? Mas punya treatment tersendiri nggak kira-kira? Ketika Mas punya momen apaan atau Mas lagi ngapain, tiba-tiba si idenya itu datang? Kalau gue pribadi, ini juga selalu gue bicarain sama teman-teman mahasiswa ya, bahwa sebenarnya ide atau gagasan gitu ya, itu bisa ada dalam kehidupan kita gitu, sehari-hari gitu. Artinya lu duduk di sini bisa mendapat sebuah ide, lu berjalan ke sana bisa mendapat sebuah ide segala macam. Jadi banyaklah menikmati sisi kehidupan yang Tuhan berikan gitu. Artinya lu nikmati apapun yang terjadi dalam hidup lu nikmatin aja semua, karena tapi lu harus bisa melihat sesuatu juga bahwa oh ini menarik nih gitu, ini menarik nih. Jadi nggak ada batasan-batasan sih menurut gua, harus begini gitu, harus begini supaya dapat ide, enggak gitu.
ketika Nggak ada lu bangun, batasannya berarti ya? iya lu bangun tidur terus lu masih dikasih Tuhan untuk bernafas, berarti dari situ lu mulai mencari ide apa yang menarik dalam kehidupan ini ya gitu. Karena lu menjalani kehidupan kan dari pagi, siang, sore hingga malam hari gitu. Itu semuanya itu sebenarnya kalau lu mau lebih peka lagi, mau lebih sensitif lagi, pasti di situ akan banyak gagasan-gagasan yang lo lewatin gitu loh. Bener-bener. Jadi nggak, kalau gue pribadi gitu ya, gue dari manapun gitu loh, gue ngobrol sama tukang parkir bisa mendapat sebuah ide, gue ngobrol ketemu dengan editor, gue bisa mendapat sebuah ide, gue ketemu dengan teman lama gue bisa mendapat sebuah ide. Jadi apapun itu menurut gue bisa dari mana aja gitu. Jadi jangan batasi ruang berpikir kita gitu. Makanya nikmati yang Tuhan kasih buat kita. Di situ pasti akan banyak sesuatu yang bisa lo temukan nantinya tuh. Coba nih Mas, dari seluruh perjalanan Mas Ivan di film, terutama lewat film Carok ya, hal paling penting apa yang pengen lo sampein untuk ke penonton atau filmmaker muda? Ya artinya kalau ke penonton lah ya, penonton sekarang udah menurut gue udah sangat cerdas-cerdas semuanya gitu. Itu klise banget sih gitu, tapi setidaknya memang itu terbukti lah gitu dengan adanya berbagai macam style, genre film belakangan ini kan yang banyak tayang, beredar segala macam, sangat beragam gitu. Nah, sehingga penonton juga bisa punya banyak akses untuk memilih kan seperti itu gitu. Dan itu yang dibutuhkan sama penonton sih menurut gue gitu. Jadi mereka juga punya banyak pilihan, mereka suka tuh seperti itu. Dan mereka sendiri juga sama aja gitu. Masih ada sih yang sok tahu gitu ya. Iya, banyak banget yang sok tahu ngomongin film orang begini-gini. Kalau menurut gue ya udah nikmati aja lah gitu. Tapi setidaknya memang sebagian besar penonton kita itu terbukti kan dari film Indonesia yang sudah sangat maju banget gitu kan jumlah penontonnya di tahun kemarin sama tahun ini. Artinya orang udah bisa menilai lah gitu. Dan kita udah punya penonton sebenarnya gitu. Nah, kalau tips-tipsnya Mas? Untuk siapa nih? Untuk filmmaker muda. Oke, kalau untuk filmmaker muda sih, gue sangat bangga ya ngelihat beberapa generasi belakangan ini kayak misalnya muncul generasi muda kayak Regas, gitu. Lalu ada Yandi Loren gitu kan, kebetulan dari sini juga, bukan karena di IKJ gitu, tapi memang dari anak-anak muda itu gue ngelihat banyak banget peristiwa-peristiwa yang masih bisa dibicarakan sama mereka gitu loh. Jadi jangan jadi sesuatu yang mainstream, terlalu stereotip gitu, dan FOMO sifatnya jadi ikut-ikutan gitu. Justru anak-anak yang seperti ini yang menurut gue itu yang harus kita perbanyak. Iya, artinya munculnya Andi Loren dengan ide-ide gilanya, dengan Sore segala macam. Maksud gue coba ciptakan lagi yang di berikutnya gitu. Dari IKJ ini harapan gue seperti itu ya gitu. Dan gue percaya anak-anak IKJ sih punya kemampuan itu semuanya tuh. Intinya kita tidak di set up untuk menjadi sesuatu yang stereotip gitu kan, yang cuma ngulang-ngulang doang, enggak gitu. Tapi kalaupun ada yang seperti itu ya nggak apa-apa juga, itu pilihan gitu kan. Cuman intinya lahirkan lagi anak-anak yang selalu punya kegilaan dalam pikirannya gitu. Oke. Itu sih. Karena kita kan juga harus ada regenerasi ya gitu, dan gue sangat bangga dengan teman-teman yang memang punya sesuatu yang harus dilihat gitu. Oke. Kayaknya cukup untuk cerita kita hari ini teman-teman. Itu dia tadi obrolan kita bareng Mas Ivan Bandito tentang Carok, tentang budaya, tentang makna-makna di balik duel si Carok itu tersendiri, ya kan. Jangan lupa dengerin episode-episode selanjutnya dari Frame by Frame ini. Kita bakal cerita lebih banyak tentang di belakang layar film-film yang dibikin sama director Indonesia. Gitu. Terima kasih Mas Ivan hari ini untuk cerita-ceritanya. Oke, sampai bertemu untuk cerita-cerita selanjutnya. Siap. Thank you. Sukses.